Lu tuh kerja di BPJS Kesehatan nih. Banyak yang nanya terkait BPJS Kesehatan nggak? Beda nggak BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan? Jangankan orang, dosen kita aja Pak Bo. Rivi, aja lu Pi. Gini aja Ki, tidak kerjaan. Pegawai kan kalau prajurit. Iya, kita manggil-manggil di sini. Sibuk. Tuh kata kita nih yang punya kanwil nih. Wah, hanya tugas kami kanwil kebenaran. Nah, awal mulanya Rivi lulusan mana sih? Dulu S1-nya di STHB. STHB ya. STHB 2004, kemudian sekarang lagi jalan S2. Lulus 4 tahun ya. Hah? Lulus 4 tahun. Kalau S1 lulus normal ya. Normal. Nah, dari lulus itu aib jangan dibilang. Terbuka. Nah, terus ini apa namanya? Setelah lulus S1 ya, lu berpikiran berkarir di mana pada saat itu? Kalau dulu cita-cita sih pengennya jadi jaksa ya. Cuma memang ya belum rezekinya ke sana. Terus tapi upaya udah dilakukan pada saat itu. udah ngikut dulu seleksi di Kejaksaan Tinggi Banten. Sempat sampai panggil sampai wawancara terakhir dengan salah satu Wakajati ya, sebentar lagi. Tapi ya balik lagi tadi memang belum rezeki di sana. Ya akhirnya cobalah ngelamar. Akhirnya ikut dulu di Notaris Kabumi, itu nggak lama, paling cuma 3 bulan. Kemudian nganggur lagi, ngelamar kerja lagi jadi LO di CMB Niaga. Sebagai apa? Legal officer ya? Legal officer. Tapi nggak lama, setahun. Terus lihat ada peluang. Dulu juga sama sih, ngelamar ke BUMN yang lain. Tapi kalau pas waktu di legal officer waktu itu udah berawam lagi dong kalau legal officer itu kan dasar itu. Cuma kan dulu statusnya masih outsourcing. Jadi kan gue berpikir itu nggak mau kerja tuh hanya sebatas kontrak. Ya nggak ada jenjang karirnya. Betul. Ya, jadi nyarilah peluang yang lebih pasti. Nah, betul pada saat itu ada lowongan di PT PAN sama PT Jam Sosek Persero. Gue ikut dulunya. Yang lucunya sehari pengumuman sebelum PT Jam Sosek itu PT PAN gue dinyatakan lulus. Tapi konsul sama orang tua nunggu dulu pengumumannya dari Jam Sosek. Nah, akhirnya di Jam Sosek lulus ya inilah akhirnya orang tua udah di Jam Sosek aja. Ngambillah di Jam Sosek. Nah, di Jam Sosek itu tugas pertama itu di Batam sebagai konofisar. Di konofisar itu lebih banyak akuisisi kepesertaan, sertifikasi kepesertaan, melakukan rekon, melakukan pembinaan terhadap pemberi kerja perusahaan. Itu dari Agustus 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, kemudian dialihkan tugas ke kantor unit pelayanan produk. Kalau sekarang namanya kantor cabang pembantu di Tanjung Balai Karimun. Jadi kalau dari Batam ke Tanjung Balai Karimun kita naik ferry 1,5 jam. 2 tahun lamanya di sana sebagai koordinator KCP, kemudian balik lagi ke Batam. Di koordinator KCP apa yang didapat di sini? Banyak yang bisa saya pelajari di sana, banyak gue pelajari di sana. Jadi karena gue di sana sendiri, hanya dikasih anggota outsourcing 1. Jadi gue harus melayani peserta, gue harus nyari peserta, harus melakukan koordinasi dengan bupati, dengan SKPD. Ya, karena keterbatasan personil, ya akhirnya gue dapat banyak pengalaman berurusan dengan orang-orang birokrasi. Walaupun gue sendiri juga bagian dari birokrasi, tapi dulu tuh kan masih bentuknya masih BUMN ya, sehingga memang pasti ada beberapa hal yang memang harus kita kondisikan gimana caranya supaya pemerintah mau mendukung. Nah, jelang 2013 pergantian dari PT Jam Sosek Persero menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Batam. Nah, kemudian ada tawaran posisi baru, itu namanya pemeriksa, tugas pemeriksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 pasal 11 huruf C. Belum ada personil sama sekali, dan se-Indonesia itu hanya 11 orang yang ditunjuk. Nah, salah satu dari 11 orang itu
di Bandung gitu. Ya, Posisi kebetulan di alhamdulillah Bandung penempatannya itu di Bandung itu pertama kali. Jadi gue pindah dari Batam awal Januari 2015, kemudian ditempatkan di kantor cabang Bandung Suci yang se-Indonesia itu belum ada. Hanya beberapa kanwil, dari satu kanwil itu adalah satu provinsi itu ada satu orang untuk masing-masing cabang. Nah, Juli 2015 baru gue ditarik ke kanwil jadi koordinator petugas pemeriksa. Itu pun dulu anggota tuh masih kita se-Jawa Barat baru 15 orang termasuk gua. 15 orang itu untuk kepala staf cabang di Jawa Barat. Nah, seiring perjalanan waktu ada penambahan personil karena memang kebutuhan pemeriksa di setiap kota kabupaten. Nah, akhirnya ya udah sampai sekarang menjadi koordinator, jadi koordinator petugas pemeriksa. Tapi pernah nggak ada pertanyaan nih dari orang awam gitu ya, lu tuh kerja di BPJS Kesehatan nih, banyak yang nanya terkait BPJS Kesehatan nggak? Beda nggak BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan? Jangankan orang, dosen kita aja Pak Bo. Itu juga masih suka. Gue pernah sosialisasi di kampus ya waktu itu ya. Gue belum ambil S2. Pak, saya dari BPJS Ketenagakerjaan dulunya jam sostek, BPJS Kesehatan itu dulunya Askes dulu. Jadi dua hal yang berbeda domainnya. Kalau BPJS Kesehatan itu domainnya hanya mengurusi kesehatan, sementara kalau gue di bidang ketenagakerjaan. Jadi nggak ada sangkut pautnya kalau bapak pertanyaannya ada yang sakit dan yang lain-lain kan. Nah itu gue di situ dosen nanya, Pak, ibu saya kemarin sakit. Benar. Ya akhirnya gue mikir ya mungkin gue paham. Karena apa? Dosen kan akademisi bukan praktisi dan mungkin hanya memahami sebatas aturan undang-undang normatif saja. Tapi kan praktik di lapangan kan untuk proses bisnis dan lain-lain kan mereka nggak mendalami. Jadi maklum lah gitu ya. Ya termasuk setelah gue S2 pun pada aku nelfon, ibu saya sakit mau ke rumah sakit bla 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 bla. Aduh coba nanti kemana ya? Tapi kan gue juga kan ada komunikasi dengan BPJS Kesehatan, akhirnya gue kasih kontak orang BPJS Kesehatan untuk segera ditindaklanjuti. Banyak kalau orang awal-awal perubahan dari jam sostek ke BPJS itu karena dulu kan media itu selalu menyatakan BPJS gitu kan ya, memang undang-undang betul hanya BPJS, tapi kan tidak di dalam undang-undang itu sendiri disebutkan ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5. Hanya memang media itu selalu meng-capture BPJS saja. Makanya ketika terjadi permasalahan di BPJS Kesehatan yang selalu disorot itu kantor gua. Karena ya yang namanya kesehatan kan produk fundamental ya, pasti dibutuhkan dan pasti ada masalah. Nah, tapi seiring waktu kesini yang barulah orang udah mulai bisa membedakan mana domainnya BPJS Kesehatan, mana domainnya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi memang walaupun sudah banyak yang bisa membedakan, masih banyak yang nanya. Tapi BPJS Ketenagakerjaan itu memang diutamakan untuk instansi ya? Seluruhnya. Jadi kalau kita merujuk kepada pasal 14 Undang-Undang 2011 ya, tentang BPJS itu dikatakan bahwa setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Nah, persoalannya kenapa ada perbedaan kalau BPJS Kesehatan baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja itu wajib menjadi peserta, sementara kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini hanya yang bekerja baik itu pada pemberi kerja atau pengusaha maupun yang mandiri. Nah, karena diatur di dalam PP 44 sampai dengan PP 46 di mana iuran itu didasarkan kepada upah yang diterima oleh si pekerja atau hasil yang diperoleh oleh si pekerja mandiri gitu. Sehingga kalau untuk yang tidak bisa berlaku universal sebagaimana seperti BPJS Kesehatan, ya kalau BPJS Kesehatan kan hampir seluruhnya ya, kalau tidak mampu ya ditanggung oleh pemerintah. Itu namanya penerima bantuan iuran, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan nggak ada. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini kan produknya macam-macam ya. Ada yang untuk mengurusi kecelakaan, kematian, program itu kan bahkan sampai ke dana pensiun pun dia tackle gitu seperti asuransi. Nah, kalau misalkan ini tuh skalanya tuh berbeda-beda ya tiap perusahaan. Kan perusahaan itu kan ada yang berskala mikro, gitu kan, ada yang berskala udah besar, nah itu kan beda-beda peruntukannya kan. Yeah. Nah kalau untuk misalnya skala mikro itu yang mana? Jadi gini, kita membedakan skala mikro, makro atau iya. menengah besar gitu ya. Itu didasarkan kepada pertama adalah
Perpres 109. Kenapa gue bilang Perpres 109 tahun 2013? Karena di situ ada ada yang namanya penahapan program dan penahapan kepesertaan. Penahapan program itu kalau misalkan segmentasi dia mikro, dia wajib minimal itu mengikuti 2 program, itu kecelakaan kerja dan kematian. Nah, kemudian yang mulai menengah itu wajib 3 program, yang menengah itu kemudian kematian dan kecelakaan kerja. Yang besar itu wajib 4 program sampai dengan pensiun. Nah, bagaimana kita cari membedakan? Merujuk kepada Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang gue lupa ya, perseroan apa gitu ya. Intinya di situ kita bisa lihat aset omsetnya berapa sih, perusahaan mana sih yang dikategorikan mikro, perusahaan mana yang dikategorikan menengah dan yang besar. Jadi kalau review itu sekarang di bagian apa nih? Pemeriksaan Ya, pemeriksaan. Berarti kalau ini terkait prakteknya ya di lapangannya. Terkait prakteknya di lapangan, apakah ketika terjadi kecelakaan di tempat kerja misalkan atau terjadi kematian di tempat kerja itu akan cepat di take out nih? Nah, cepat atau ada lambat prosedurnya nggak? Ya pasti. Nah, prosedur itu kan diatur dalam baik di PP 45 tahun 2013 ya, di mana apabila misalkan pekerja itu mengalami resiko kecelakaan kerja, itu baik itu di jalan, jalannya benar ya, maksudnya dari rumah ke kantor, kemudian kantor ke rumah melalui jalan yang biasa, itu ada kewajiban pemberi kerja melaporkan kepada kita dalam waktu 2 kali 24 jam. Laporan itu tidak harus secara tertulis gitu. Jadi lu bisa nelfon, bisa email, bisa WA gitu kan ya. Nah, baru nanti untuk dokumentasi administrasi penuhi, ya nanti disesuaikan lagi waktunya gitu. Karena nggak mungkin kan dalam waktu 2 kali 24 jam lu bisa memenuhi persyaratan administrasi yang harus dilaporkan gitu. Makanya kalau misalkan kan lu udah daftar nih ke BPJS Ketenagakerjaan, tapi ini karyawan gua ada yang kecelakaan nih gitu. Nah, nanti lu lihat kecelakaannya kenapa? Apakah ada hubungan industrial atau hubungan pekerjaan atau tidak? Kadang-kadang pada saat ini di luar konteks kerja gue sebagai pemeriksa ya, karena bukan di office gue, tapi dulu waktu ditanya balik gue, orang laporin ini kecelakaan kerja gitu kan, yang laporin, gue kesana untuk cari bener nggak ini kecelakaan kerja. Nah, ini pure bener-bener pengalaman gue. Begitu orang itu pulang, bener pulang, tapi nggak nyampe ke rumah. Kemana? Ke tempat pijat dulu. Pada saat dia selesai pulang ke tempat pijat, baru kecelakaan. Itu yang nggak bisa dikategorikan sebagai kecelakaan. Kalau kecelakaan kerja di tempat kerja itu identik, misalkan dia kecelakaan di tempat kerjanya, lokasi pekerjaan dia sendiri, satu titik itu ya. Bisa juga ketika dia berada di perjalanan menuju tempat kerja, itu kan harus dilihat gitu kan. Ya, makanya harus diverifikasi kembali, dan itu pun sebenarnya tidak terbatas hanya pada saat kita pulang ataupun pergi ya. Katakanlah dinas, itu pun sepanjang dia bisa membuktikan surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas, dan kita juga akan lihat apakah pada saat dia menuju ke tempat yang dia tuju nih, dinas keluar kota katakan dia benar-benar, atau pada saat di hotel. Nah, kalau dia di hotel dianggapnya rumah. Jadi dia dulu pernah ada kejadian orang itu meninggal di hotel pada saat dia melakukan perjalanan dinas. Bukan pada saat dia rapat ya, berbeda. Meninggal itu karena dia serangan jantung. Di hotel bukan karena meeting, bukan? Iya, setelah meeting dia selesai mandi dan yang lain-lain, jatuh di kamar mandi gitu. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, karena konteksnya pada saat dia sudah balik ke kamar itu dianggap sebagai rumah. Dan kita hanya memberikan jaminan kematian, santunan kematian. Regulasinya jelas itu. Regulasinya jelas. Di mana itu? Ada di PP 4 kalau nggak salah. Gue hafal pasalnya boy. Kalau dulu diatur di PP 14 tahun 92, kalau sekarang PP 44 tahun 2013 gitu. Tapi kalau misalkan kecelakaan itu emang benar di lokasi kejadian, di lokasi pekerjaan benar-benar, itu di take out itu berapa lama itu? Nah, makanya tergantung. Kalau misalkan dia itu bagian parah, itu bagian dari case manager ya. Case manager tuh ya, dia yang memverifikasi apakah pekerja itu benar-benar kecelakaan karena ada hubungan kerja atau di luar dari hubungan kerja. Nah, selain case manager juga biasanya sama pengawas. Nanti pengawas dan case manager yang menentukan, ya ini kecelakaan, ya ini bukan kecelakaan. Ketika dia dibawa ke rumah sakit ya, ketika misalkan dia dibawa ke rumah sakit, atau biaya administrasinya itu langsung di-take pada saat pembayaran? Oh enggak. Biasanya pihak pengusaha dulu yang handle untuk semua administrasi,
administrasi transportasi gitu, tapi bisa diklaim sepanjang dia memang kita akan berikan kecelakaan kerja gitu. Nah, ada juga kalau misalkan pada saat perawatan karena kecelakaan, nah, biaya pengobatan itu kita kan kerjasama sama rumah sakit ya. Jadi kadang-kadang nih masyarakat sekarang ya saya nggak menyalahkan juga sih, karena memang masih banyak yang awam. Ketika terjadi kecelakaan kerja, dibawa ke rumah sakit menggunakan BPJS Kesehatan. Padahal BPJS Kesehatan itu bukan akibat kecelakaan, tapi memang bawaan penyakit, ya bisa faktura atau apalah. Nah, kalau rumah sakitnya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan si pemberi kerja mendaftarkan ke kita untuk didaftarkan ke rumah sakit yang sudah kita kerjasama, itu sama sekali tidak ada biaya. Kalau dulu dibatasin pembiayaan rumah sakit ya, biar era jam sosmed. Tapi kalau sekarang lu mau 10 miliar di berobat tuh tanggung. Berapa lama prosesnya umumnya ini? Sampai dengan dia sembuh. Tapi ada dokter ahli yang memberikan statement bahwa oh ya pekerja ini sudah sembuh nih. Bukan kita. Itu dokter ahli itu ditunjuk dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, setelah ada statement dari dokter, kemudian dimasukkan ke dalam laporan sifatnya administratif, itu yang bisa dijadikan dasar untuk kita membayar. Gitu. Ketika dinyatakan oleh di dalam rumah sakit yang menangani orang kecelakaan tersebut, misalkan dinyatakan sembuh, itu nanti akan dipanggil dokter dari pasti. Tidak dipanggil dulu untuk ya? mengafirmasi ya dari dokter perawat gitu. Apakah memang katakanlah dokter rumah sakit menyatakan oh ini sudah sembuh total nih. Sembuh total, oke. Ya. Kemudian afirmasi dari dokter yang ditunjuk, oh belum, karena harus A, B, C, D, F, G. Nah kita akan ikutin sampai selesai dulu, ya. Sampai selesai benar-benar dia 100% dan dinyatakan pulang, baru dibayar administrasinya 100%. Ya. Jadi kalau dia daftar ke rumah sakit sebagai peserta kita, dia nggak perlu bayar apa-apa sebenarnya. Jadi nggak kurang lebih sama sekali lah. Nah banyak juga yang peserta nggak paham. Jadi kadang-kadang kan memang orang pada saat dirawat nggak betah di rumah sakit. Kemudian dia pergi gitu aja gitu. Dan perusahaan tidak melakukan apa. Akhirnya apa? Biaya pengobatan itu berhenti, kemudian santunan yang harusnya diterima nggak terima. Kemudian dikeluarkan oleh pihak perusahaan, yang dirugikan siapa? Pekerja. Nah, ketika peserta ini banyak yang nggak paham atau masyarakat awam yang tidak paham, apa ini karena kekurangannya evaluasi, bukan evaluasi sebenarnya mengkampanyekan? Gini, sosialisasi lah. Sosialisasi. Kita kan pada saat sebelum peserta menjadi peserta program BPJS kita selalu melakukan sosialisasi gitu. Nah kan memang juga tidak mungkin kita sosialisasi tiap hari gitu, karena memang banyak pekerjaan juga dan keterbatasan personil. Dan sebenarnya perusahaan yang sudah paham boleh minta kita gitu loh, misalkan Rizky jadi peserta lu nggak paham ya, atau pegawai lu nggak paham, bikin aja surat permohonan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan program jaminan sosial. Nah nanti di situ ada petugas kita yang memberikan pemaparan materi. Ada administrasinya nggak itu? Nggak ada. Free. Untuk BPJS mensosialisasi free. Kita hanya minta surat aja. Tapi sebagai dasar. untuk langkah efektifnya itu pernah nggak sih melalui media gitu kan? Untuk menyampaikan sosialisasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu seperti ini. Fungsinya ini, tujuannya ini. Nah itu. Kan sekarang banyak medsos ya. Kita gunakan itu. Betul. Ya, kalau dulu sebelum ada medsos kita lewat tayangan TV atau internet dan lain-lain. Yeah. Nah cuman memang kan ya orang juga kan nggak setiap hari juga bisa melihat tayangan-tayangan kayak gitu, ya wajar orang kerja, apalagi buruh kan paling susah gitu, apalagi sarana infrastruktur di kita kan belum merata gitu. Dan itu gua rasain pada saat gua di Pulau, gua ditugaskan di Tanjung Balai Karimun. Lu bayangin gua di Tanjung Balai Karimun, gua masuk dari Tanjung Balai Karimun ke Tanjung Batu, itu gua naik sampan satu. Dari naik sampan sejam perjalanan untuk masuk ke jantung kota lagi, gua harus naik ojek tuh 1 jam. Bayar lagi? Ya iya, pikir tukang ojeknya aja tergoyang kecelakaan kerja. Nah, gue pernah masuk waktu itu ke ada perusahaan besar dia pengusaha pisang lah yang ribuan hektar. Gue mau masuk aja, itu udah parah, udah nempel di sini sama centengnya. Itu orang Melayu lah. Kenapa nih kayak bahasa Melayu, mau apa lo kata dia? Saya mau ketemu bos Anda. Mau ngapain? Saya dari jam sosek, ini dari pengawas ketenagakerjaan. Kita mau
memberikan edukasi terkait dengan program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Oh, jam sosmed. Nah, Bapak punya Pak? Kalau macam tuh ada lah katanya. Nah, gue sadar betul ketika dia mengeluarkan dompet, dia keluarin isinya bukan jam sosmed, tapi jam lembur. Kan? Kalau Pulau Jawa relatif udah tahu, tapi kalau di pulau-pulau itu miris gitu. Dan ongkosnya nggak murah juga. Kalau gue nyewa sampah itu lumayan, bolak-balik gitu kan. Nah, makanya kenapa gue bilang bukan kita nggak melakukan sosialisasi gitu, tapi ya banyak faktor yang kenapa kita belum sampai ke pedesaan atau ke pulau-pulau gitu. Itu gue hanya sebatas Kepri, dimana kalau yang wilayah timur itu lebih luar biasa gitu. Kalau itu kan contoh kecilnya untuk efektifkan Ya. kan menggunakan sosmed Ya. gitu kan, untuk bagi orang-orang yang sekarang itu lagi aktif di sosmed. Betul. Kan, Nah, bagaimana kalau yang di ya berarti kalau misalkan perusahaan ini maksudnya untuk sadar terkait BPJS ini, ketika perusahaan butuh bisa manggil ya, boleh, untuk mensosialisasikan. boleh, sangat boleh. Ya supaya tidak merancu kemana-mana Ya. kan, gitu. Itu kan lebih baik juga kan. Sangat betul. Artinya kadang-kadang gini, kita sudah pernah melakukan sosialisasi di satu perusahaan ya. Terus perusahaan tahun berikutnya dia mengundang lagi kita, nggak masalah. Dan kita tidak pernah menarikkan uang berapa, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Sekali ya. Kita nggak boleh. Gitu. Gue beberapa kali diminta untuk sosialisasi. Walaupun mikro nggak masalah. Nggak masalah, karena itu memang kewajiban kita. Cuma kan kalau nggak ada permintaan kita juga nggak tahu dong. Masa yes kita monitor tiap hari gitu. Ini orang ini ngerti atau nggak bisa juga termonitor gitu kan. Makanya kalau ada permintaan, ya kalau bisa berdasarkan surat. Karena apa? Dari surat itulah dasar kita untuk pergi memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi pernah nggak ada yang merasa gitu si peserta ini dirugikan gitu terkait BPJS Ketenagakerjaan? Ada nggak yang merasa dirugikan secara pribadinya dia gitu loh? Oke. Dan dia sampai menggugat sampai pengadilan gitu kan? Kalau kita bicara bisnis jasa, yang namanya jasa kan nggak pernah ketahuan bentuknya seperti Nah. produk jasa yang kita buat ya. Itu hal yang wajar. Dan banyak juga yang menggugat, tapi ya kita bisa membuktikan bahwa Umumnya karena apa itu dia menggugat? biasa sih karena ketidakpahaman ya prosedur, kemudian nggak puas dengan misal perhitungan gitu kan, Perhitungan ganti rugi kah? perhitungan santunan misalnya. Santunannya. Mungkin dia nggak baca, ya saya juga nggak bisa nyalahin, tapi prinsipnya kita menjalankan memberikan santunan, memberikan pelayanan dan yang lain-lain itu pasti ada aturan. Peserta Kita tersebut pengennya santunannya itu seperti apa? ya kan gini Ki, ada yang namanya santunan kematian berupa uang, ada yang berupa pengobatan gitu ya. Nah kadang peserta ini kecelakaan kerja, kalau kita lihat nggak ada cacat, otomatis hanya ditanggung biaya pengobatan. Nah, dia minta santunan berupa uang gitu, ya nggak bisa, karena aturannya sudah menyatakan seperti itu, terkecuali misalkan dia cacat fungsi, cacat tetap atau cacat total, itu ada, dan itu ada persentase hitungannya. Kalau cacat itu sampai normal kembali? Iya. Sampai normal. Kalau dulu enggak, kalau dulu bahkan kalau sekarang kalau ada yang sampai cacat kemudian dia menyandang disabilitas, maka kita akan carikan, kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mencarikan orang itu dapat bekerja kembali gitu. Kalau memang dia masih sanggup, bahkan kita berikan pelatihan kerja gitu. Sampai segitu manfaatnya. Sampai segitu ya. Untuk BPJS Oh iya. Jadi kalau untuk kematian? Kalau kematian, kalau dulu Santunan duit ya? Oh iya, santunan duit. Dulu kan 24 juta, kalau Berapa? sekarang 42 juta gitu ya. Kemudian beasiswa anak, tapi kan dengan persyaratan syarat-syarat. Kalau kematian itu beasiswa anak sampai anak kedua? Anak kedua. Anak kedua ya? Besarannya kalau nggak salah tuh 12 juta. Sampai kuliah? Oh enggak, ada pagunya, Kalau nggak salah tuh sampai 12 juta ya. Setahu gua, nanti tolong koreksi di peraturan terkait. Karena gua kalau untuk bicara pelayanan, gua nggak begitu ngelotok, karena bukan berarti gua bukan karena bukan bidang gua terus kemudian gua nggak menguasai ya gitu. Tapi untuk lebih pendalaman nanti teman gue yang bisa lebih menjelaskan. Tapi kalau lu bicara, lu nanya Vi,
tugas itu Umum pemeriksa. biasa aja sih sebenarnya. Ya kalau umum gue bisa, Ya. gitu. Tapi kalau untuk detail banget, gue nggak begitu hafal. Tapi kalau bicara masalah kepatuhan, lu sampai mana pun gue kejar. Gue bisa ngomong dari A sampai Z, gue bisa, karena memang itu bidang gue. Oke, tapi Rivi ini menyangka nggak sih dulunya setelah lulus di STHB S1 masuk hukum sekarang profesi di BPJS tenaga kerja, nyangka nggak? Nggak pernah sama sekali. Bahkan dulu pun nggak tahu jam sostek itu apa, BPJS itu apa gitu. Justru malah gue kesel ya. Udah 2 kali gue ikutan hukum ketenaga kerjaan, selalu dikasih dosen tuh ngelecek gara-gara jam sostek. Nah setelah gue lulus S1, gue kerja di jam sostek, gue cari tuh dosen, mana tuh dosen yang mana coba? Kayak sini ngomong gue, nah, malah nggak ada. Tapi lu kan magang di notaris ya, pernah nggak lu berpikir gue jadi notaris nantinya kan? Nggak berpikir. Karena dulu gue pengen banget jadi jaksa. Gitu. Gue dulu, kenapa gue mau masuk hukum? Gue punya background yang gak enak dulu waktu kelas 4 SD. Jadi teman sebangku gue itu kan mulai sama guru, wali kelas. Nah wali kelasnya itu, ya namanya wali kelas mungkin memberikan tes kan nggak gratis. Pada saat ulangan gue tahu nilai gue tuh lebih besar dari dia. Tapi pas gue lihat jawaban dia, banyak yang dibenerin sama guru. Gue nggak terima. Gue bilang ke dia, lu mentang-mentang mulai sama guru, terus lu bisa gede nggak fair menurut gue, nggak adil lah. Tapi bukan gue dipanggil atau untuk dikoreksi, gue diseterap seharian. Jadi sepanjang perjalanan, ya, sepanjang gue belajar, ya itulah dari mulai belajar sampai dengan pulang sekolah berdiri. Di situ lah gue nggak mau dizolimin sama orang. Karena gue merasa gue benar gitu. Kenapa gue benar malah dihukum? Nah background itulah yang membuat gue masuk ke dunia hukum gitu. Dan gue juga pernah waktu di STHB dengan praktek. Gue tahu itu bapaknya tukang beca, ibunya tuh tukang serabi. Anaknya pertama berobat di Merian, kemudian divonis vital, diberikan suntik. Setelah suntik, koma. Ya lu tahu lah di LBH kayak gimana kan? Ya gue telusuri lah, langsung medis semuanya ada. Kita cari second opinion. Hasan Sadikin. Ternyata bukan liver, tapi DBD. Sudah, ya lu bukan masuk ke sana kemarin nyari penelusuran dokumentasi hukum kan, tapi ya mentok karena lu punya biaya. Terus yang kedua ya paham lah ya, lu pengacara, dari kayak begitu akhirnya ya gue nggak bisa apa-apa gitu. Itulah yang bikin gue nangis gitu. Makanya kenapa gue pengen pas gue kuliah itu gue pengen jadi jaksa, gue pengen membela orang-orang yang benar, membela orang-orang yang susah. Jadi jaksa itu sebagai dasar preventif untuk ya, putusan hukum tersebut ya, sebenarnya. intinya cita-cita gue gimana caranya supaya pada saat gue jadi jaksa orang yang benar ya nyatakan benar. Kenapa nggak berpikir jadi lawyer ini? Lawyer juga kan bisa membantu masyarakat sebenarnya. Betul, tapi gue nggak ini ya, nggak tertarik dulu tuh. Karena gue pikir kalau background orang tua dari kakek sih ya, kakek itu kan PNS. Terus rata-rata keluarga besar itu PNS. Jaksa kan PNS. Gue hanya pikir di situ gitu PNS. Tapi ya tadi balik lagi, bukan rezeki gue di situ. Ya mungkin Tuhan memberikan jalan yang lain, gue nggak harus jadi jaksa, tapi gue bisa jadi pemeriksa. Kan sama aja konteksnya, cuman substansinya berbeda. Biasanya berbeda. Substansi dan biasanya berbeda, tapi intinya di tugas gue juga gue bisa membantu orang. Gitu. Even gue bukan nggak bisa menuntut gitu, tapi minimal dengan gue melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan si pemberi kerja, gue bisa memperjuangkan hak buruh. Gitu. Intinya hak dan kewajiban itu tak perlu Iya, harus balance. Nah, review itu kan menarik gitu tadi bilang terkait perkara yang tadi praktek itu. Saya menangis gitu kan, menangis karena saya gimana saya bisa bantu gitu kan. Toh secara materi pun gitu saya nggak ada gitu kan gitu, tapi saya nggak ada niat untuk membantu sebenarnya itu. Niat saya bantu, tapi saya nggak punya kemampuan apa-apa dan keterbatasan lah segala gitu ya, karena memang ya orang tua PNS berada apa sih. Makanya saya pengen jadi DPU jaksa gitu kan. Makanya kenapa gue pengen jadi DPU, mirisnya gue dites sama Pak Bonar, kamu nggak cocok jadi jaksa. Benar. Oh dulu ya? Dulu waktu skripsi gue dilempar sama Pak Bonar, nggak cocok kamu jadi jaksa.
anjir gue sedih tuh kan. Nah, Makanya pada saat gue sosialisasi di STAB, benar kata Pak Bonar, gue balikin Pak Bonar, saya nggak cocok jadi jasa Pak, terus jadi pemeriksa tapi sekarang. hikmah lu yang lu ambil nih, ya, walaupun lu nggak jadi jaksa, misalnya memang jadi BPJS terkait prosesnya sampai detik ini itu dapat hasilnya di BPJS. Tapi lu dihidupin dari BPJS gitu kan, keluarga lu tuh dihidupin sama BPJS itu apa hikmahnya yang lu ambil itu sebenarnya? Banyak ya Kia, kadang gini, gue selalu mengambil tuh, Allah tuh tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Itu yang selalu gue ambil. Kenapa? Kadang-kadang keinginan kita tuh nggak sesuai gitu loh dengan kenyataan. Gue pengen misalkan mobil Ferrari, tapi kenyataan gue nggak sanggup gitu loh. Ya makanya akhirnya sekarang tuh alhamdulillah ya, walaupun gue bukan PNS, tapi paling tidak gue bisa menghidupi anak istri. Dari BPJS ini gue bisa beli rumah, gue bisa beli kendaraan, ya paling nggak semuanya serba cukup lah menurut gue. Nggak lebih, kurang juga nggak. Tapi dengan kondisi seperti ini, mungkin kalau dulu gue jadi jaksa belum tentu. Kan udah pas seperti ini iya. gitu ya. Intinya kuncinya bersyukur juga ya. Betul. Ya segala, kalau lu nggak bersyukur ya susah, lu nggak bakal pernah puas. Tapi kalau sekarang sekecil apapun lu syukurin juga nikmat. Ya itu sih yang terbesar gue ambil sih. Gitu. Apalagi pengalaman gue di luar kota itu banyak banget, dan bersyukur gue udah pindah ke Bandung, gue bisa kumpul sama keluarga, itulah. Kalau dulu kan gue bisa, gue di Batam, istri gue di Jakarta. Jadi gue balik Bandung, istri gue ke Singapura. Gitu. Nah, sekarang udah berkumpul, udah bagus sih, udah lebih dari cukup lah. Allah tuh udah banyak kasih yang gak bisa gue bales. Gitu. Ini semua kan punya rezekinya masing-masing. Betul. Punya takarannya masing-masing. Betul. Dan itulah yang ya alhamdulillah gue nggak pernah mikir misalkan ya lu lebih tajir sama gue malah seneng. Kenapa? Bangga. Bukan gue anjing ini dapat korupsi, enggak. Karena buat gue tadi balik lagi, setiap orang sudah ada takaran rezeki masing-masing gitu. Ya kalau lu mau dapat rezeki lebih, ya lu berarti harus upaya lebih dari yang harus lu lakukan saat ini. Itu aja sih. Karena yang menilai kita orang lain. Betul. Berdasarkan dari kualitas. Betul. Yang kita hasilkan sendiri. Betul. Mana ada perusahaannya mau gaji kita gede, tapi kualitas kita rendah. Nah itu, ya ibarat lu membayar orang, emang lu mau kebayar orang karyawan lu cuma tidur-tidur doang kan enggak, gitu kan ya. Ya, gua waktu itu gua nonton ceramah siapa ya, tapi dia bilang gini, sebenarnya orang itu nggak ada yang bodoh dan nggak ada yang pintar. Orang itu bisa berhasil atau enggak tergantung dari seberapa besar usaha dia untuk mendapatkan keberhasilan, bukan seberapa besar seberapa pintar dia atau seberapa bodoh dia, bukan di situ. Berdasarkan dari kualitas manusia itu sendiri. Betul, sebenarnya. betul. Ya kan? Kalau dibilang kok saya sebagai OB itu kan gaji rendah dibandingkan atasan saya yang sebagai manajer gajinya besar, ya kan? Karena letak job desk dan tanggung jawabnya pun berbeda, resikonya berbeda, betul, kan? Betul. Kita dibayar banyak boleh aja gitu. Nah. Kamu mau dibayar banyak boleh aja, tapi Sampai tanggung sejauh mana tanggung jawab lu harus gitu. ditanggung juga. Betul. Ya. Sebenarnya gini. Nah ini menarik nih, poin review itu yang kita perlu ambil ini adalah satu, kita tuh sebagai manusia nggak bisa mendapatkan keinginan yang kita mau sebenarnya. Yeah. Tapi Tuhan memberikan kita kecukupan dalam rezeki kita sendiri, gitu kan. Nah, dan kedua adalah kualitas manusia ini, gitu kan, yang dinilai oleh orang lain, bukan karena kaya atau bodoh pintarnya seseorang, tapi kualitas itu yang dapat dibayar kita rendah atau tinggi. Yang menarik. Terima kasih ya Ricky. Oke, Om Rizky.